Di belakang kita ada HS lagi yang selesai ya. Super premium di eksterior, medium di interior. Seperti apa nih mixingnya? Nanti kita lihat sama-sama. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita bisa melihat di belakang kita ada HS lagi yang selesai ya. Super premium di eksterior tapi medium di interior ya. Yang di luar ya udah kita beberapa kali review buat kalian. Model dengan HS Premium Majesty seperti ini. Dari kap mesin, lampu, grill ya, ini semua udah kita ubah semua. Proyektornya kita pakai yang aslinya, terangnya udah cukupan ya. Ban velg kita pakai yang ring 18 seperti ini. Khusus fit ke HS. Jadi beberapa kali saya dapat pertanyaan dari customer, apakah ada ubahan atau akal-akalannya? Sama sekali nggak ada guys ya. Jadi seperti halnya kalian pasang ban velg untuk mobil kalian, misalnya Innova, Fortuner, kan mobil umum ya, langsung aja udah plug and play ya. Oke ya, dari depan seperti ini. Samping kalian bisa lihat ya, fitting kita, pemasangan over fender kita, semuanya udah fit dengan baik. Kaca film juga kita ganti karena ini mobil akan dikirim ke Medan guys, jadi bukan jarak yang dekat dengan kota Semarang, cukup jauh. Dan ini tampilan dari samping belakang, belakangnya juga putih, oke loh guys ya, nggak usah semua mobil putih ditembak warna hitam dan dibikin HS ya, nggak harus hitam. Modi mobil tetap bisa oke guys ya. Mau beige, mau putih, mau hitam. Ini ada yang masukin ke kita biru ya. Ada yang merah-merahnya Mazda. It's oke, menurut saya semuanya akan oke. Malah makin beragam, makin oke daripada semua ngikut hitam-hitam semua. Saya kira hitam is not the best ya. Putih masih oke, tuh kalian bisa lihat. Perpaduan putih dan hitamnya dan velgnya tuh kalian lihat. Kalau dari samping sini cakep banget. Dan di belakang lampu ini bernuansa hitam ya, mikanya, backgroundnya bernuansa hitam, kemudian keluar warna merah seperti ini. Wih, cakep banget guys. Wing di atas jadi sekian, tuh kalian bisa lihat sampai ke wing di atas pun juga udah dipasang, jadi enak dilihatnya tuh enak banget guys ya, nggak maksa. Kan ada tuh modif yang kesannya HS di Alpatin, HS dibikin dipaksa jadi Grand Ace atau model yang lain. Kalau ini jatuhnya enak, pas dilihatnya oke. Ya, nggak harus model ini, kita ada beberapa model yang lain kayak Velfire, kayak yang Grand Ace plus body kit ya, kalian bisa lihat. Jadi nggak harus semuanya model A ikut A semua ya, B ke B semua. Dengan rancangan pengarahan yang oke, tampilannya tetap oke guys ya, very recommended. Interiornya tipe medium ini guys, dan karena ini gerimis guys ya, kita akan review interiornya nggak di sini karena ini udara terbuka, takut hujan nanti kamera kena air semua. Dan langsung kita bergerak ke workshop HS. Ya, kali ini kita akan bahas tentang HS Premium guys ya, yang medium luxury ya. Bedanya apa dengan yang tipe premium dan yang atasnya kita akan tunjukkan kepada kalian ya. Ini komposisinya adalah 2, 3, 4 ya. Yang jenis seat yang seperti ini belum pernah kita pakai sebelumnya. Ini kita review pertama kali buat kalian ya guys. Penggunaannya akan cukup jauh ya, mobil ini akan nanti dikirim ke Medan ya, infonya untuk rental, tapi saya juga nggak tahu ya dari ownernya seperti apa. Jok depan, tengah, belakang ya semuanya premium ya, udah tipe luxury. Kita nggak pakai yang tipe-tipe lokal atau tipe original kita modifikasi, nggak, tapi kita pakai yang tipe luxury udah ya. Ini di sini juga ada meja ya. Meja ini lumayan mahal guys ya, dibandingkan yang non meja, beda harga cukup signifikan. Ini mekanisnya juga cukup rumit sehingga ya bisa masuk, ngumpet ke sini dan jatuh terakhir di depan kita seperti ini. Ya, bisa untuk makan, bisa untuk laptop, kuat ya. Ini bahannya kayak sintetis seperti jok ini, jadi nggak lari-lari. Sini ada pakai tanggulnya gitu ya, supaya nggak ambruk ke kita semua, jatuhin ke kita. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita nggak butuh lagi, kita bisa lipat
Ya ini cuma dua ini aja guys yang pakai meja lipat. Ini sama ini. Kemudian di tengah ada meja untuk taruh handphone ya, taruh minum di sini. Ya ini bisa. Atau taruh makanan sambil perjalanan jauh, mungkin kita habis belanja sesuatu taruh sini untuk sharing dengan yang lain. Ya, atau juga tempat handphone bisa kita taruh di sini guys. Ini semua udah kita siapin semua dengan jangkauan yang oke, fungsi yang oke juga ya untuk penumpang di sini. Kalian bisa lihat ini, meskipun ini kayaknya saya deket banget dengan partisi, tapi kaki tetap masih bisa selonjorannya. Tinggi saya kurang lebih 169 170. Saya selonjor mentok nih ya ceritanya. Selonjor seperti ini tanpa leg rest dikeluarin, nggak nyangkut ke depan. Ya masih ada sekitar space 5 cm di sana, karena kita udah memperhitungkan ketinggian ini akan seberapa untuk partisinya dan rongga di dalam ini sebesar apa untuk kaki ini bisa masuk guys. Ya, di sini ada kompartemen ada cukup banyak, bisa untuk taruh barang atau ibu-ibu bisa taruh tas di situ. Colokan listrik juga ada. Ya mau ngecas handphone, ngecas laptop, semua bisa colokin sini. Ada 2 USB dan 1 colokan listrik guys. Sambil menikmati perjalanan bisa duduk nyaman dan ngantuk guys ya. Ini saya ngevlog sambil ngantuk beneran. Karena di Semarang ini lagi mendung ya, sekarang ini jam setengah 12 siang. Di sini kita bikin semua fasilitas entertain ada di depan sini ya. Head unit Android kita pakai yang RAM 8 10 inch ukurannya. Di bawahnya sini ada tombol-tombol yang fungsional ya, ini kita bagi ya guys ya. Jadi nggak satu tombol matiin tiba-tiba mati semua ya, kita udah perhitungkan juga untuk lampu bacanya, lampu tidurnya, lampu ambience light untuk pas temaram juga ya, atau lampu maksimal pas kita total beraktivitas ya. Terus di tengah sini juga ada kulkas ya, yang berfungsi sebagai kulkas beneran guys, bukan sekedar kulbox yang ya orang Jawa ngomong sriwing-sriwing atis ya, sriwing-sriwing aja deh ya, dinginnya cuma di botolnya aja, tapi ketika diminum itu nggak berasa dingin. Ya ini nggak berapa lama mobil kita nyalain ya. Tadi dari awal saya mulai video ini sampai sekarang, awalnya 30 ini udah 19 guys. Ya waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit udah turun 10 derajat ya. Tampilannya oke, praktis, slim, keren ya, nggak mengganggu tampilan secara keseluruhan. Seperti itu guys. Jadi di atas kita finishing dengan warna black piano seperti ini. Di sini juga ya ada aksen-aksennya. Jadi interior warna hitam, lampu warm white, dan head unit kita bikin slim seperti ini. Ya, jadi ala-ala mobil zaman now, ala-ala Mercy juga. Kemudian kita coba sekarang kita mau jalan ke belakang. Ya, apakah gangnya sempit? Apakah ada sesuatu yang kayaknya aneh ya? Jadi kalian bisa lihat ini gang di tengah ini sangat lebar sekali, jauh lebih lebar daripada jok yang kita pakai yang tipe premium atau super premium yang cukup gendut ya. Jadi kadang ampresnya sampai sekian. Ini enak banget, longgar. Memang mobil ini istilahnya dari kita build dengan standar medium kita, bukan standar yang top end ya, tapi tetap enak dilihat, cakep ya. Kita memang gak asal bikin seperti ini, cukup banyak hal yang kita pertimbangkan, perhitungkan. Ini untuk taruh handphone bisa ditaruh sini. Ngecas, ini ada juga colokan cas di sini, berfungsi ya guys, bukan cuma sekedar mainan. Tombol-tombol ada di sini, ada tombol pijit, tombol heater cooler ya. Ini ada semua di sini. Colokan listrik kembali ada di kanan sini. Ya, jadi ketika kita duduk berdua seperti ini, yang sebelah kepingin rebahan juga bisa guys ya, nggak cuma melulu dari tempat saya. Yang sebelah sini tombol sendernya dari ini guys. Jadi sebelah mau tidur, yang sini nggak mau tidur juga masih oke. Ya bisa gerak masing-masing pundaknya. Oke, ini yang sisi di jalan sini. Kita mau coba lagi yang di sisi pinggir. Ini tombol yang merah untuk heater, ini pijit, ini untuk coolernya ya. Ini pijit saya nyalain, jadi opsinya kayak ya pegetar aja, nggak model yang sampai canggih bisa naik turun ya, lebih simpel ini untuk pendinginnya ya. Ini di punggung udah berasa nih ada angin keluar, ini udah mati ya. Ini untuk pemanasnya. Oke, nyandar bisa seperti ini guys. Kita coba nyandar mentoknya sampai seberapa ya. Wih, bisa panjang banget guys.
Ya, tapi kalau sampai segini nggak enak, duduknya udah mual. Ya. Kalau saya sih cenderung miring gini aja udah cukup. Gini udah oke guys, ya. Ini udah oke. Sini memang nggak ada armrest karena mepet, ya. Ini yang ada armrest. Pilar di samping kita finishing seperti ini, ya guys ya. Hitam dan benang juga hitam. Ini yang jok 2+1 yang di tengah. Kita mau lihat lagi yang jok di belakang selebar apa atau sesempit apa guys. Di baris ketiga longgar banget nih guys ya, longgar banget, jadi kita bisa majuin joknya supaya mungkin ya bagasi di belakang kan bisa lebih luas ya, karena nih udah sisa banget nih ya, tempat duduknya udah sisa banget di sini. Dari jok tipe medium ini kita bisa lihat kenyamanannya pun juga masih terjaga ya, jadi ini kalian bisa lihat sampai ke sini juga panjangnya tetap oke guys ya, tetap oke, duduknya juga nyaman. Ini dari yang tipe medium kita ya, seri 2, 3, 4. Colokan listrik ada semua di samping kiri kanan, tadi di tengah juga ada, di depan juga ada, jadi ada 5 titik karena yang sebelah kiri kita nggak tambahkan karena untuk buka tutup ya. Selain itu saya mau tunjukkan juga kepada kalian ini guys, kisi AC ya, premium juga ya. Fungsinya untuk apa? Flow angin itu supaya lebih kenceng. Jadi kalau yang aslinya kan bentuknya kan kayak kaca nako gini ya, itu keluarnya angin nggak bisa banyak. Kalau yang ini lebih bisa deres ya, tapi bisa tetap bisa ditutup ya. Kita putar gini, nutup dia. Tampilannya juga lebih keren ya, kayak mobil-mobil premium lainnya. Ini yang kisi-kisi AC. Lampu memang kita bikin di samping kiri kanan seperti ini dan di atas ya, tapi kalau yang seperti ini nih sebetulnya nih special request, karena kita biasanya kalau nggak di samping ya di atas, tapi ini mau samping dan atas, warnanya pun juga campur guys, putih sama warm white. Ini bukan rancangan kita tapi permintaan dari owner. Kalau menurut kita ya satu warna akan lebih oke ya. Ini kalau kalian merasa terlalu terang, terlalu silau, di depan kita siapkan juga dimmer guys, jadi kalian bisa langsung puter ya, 0 sampai 100. Biasanya kalau udah berasa agak redup itu di 40 lah ya, itu udah oke. Kita kerjakan sedemikian detail guys, jadi kalian bisa lihat di sini tidak ada satupun baut ya, ataupun ceklokan-ceklokan yang nggak bisa nyeklok ya. Ceklokan ini juga nanti kan berfungsi untuk menyembunyikan baut dan untuk mungkin pas jatuh sambungan ya guys ya, supaya kelihatan smooth, mulus. Kita rancangan seperti itu guys. Tirai kita pakai warna hitam ya, jadi ini mobil ini ketutup semua untuk privacy satu, kemudian kedua untuk tolak panasnya. Jadi kadang kayak yang sering saya review di beberapa video saya, Premio itu pendinginannya kurang gitu maksimal di kabin belakang, jadi kita lakukan antisipasi supaya panas luar nggak banyak masuk ke dalam ya, antara lain kaca film yang bagus, pasang tirai dan peredam ya. Ini peredam full kita kerjain ya, dan nggak cuma ngomong bahan aluminium foil aja atau yang aspal aja, tapi aluminium foil hanya sebagai dasar ya, atasnya nanti akan ada layer berikutnya yang kita pakai supaya bisa sesenyap ini guys ya. Ini kalian bisa lihat ya, di depan ada jalanan yang cukup rame, memang bukan jalan utama tapi cukup rame, banyak mobil motor, tapi di dalam sini kita nggak kedengaran apapun, nggak ada suara mobil, nggak ada suara motor, nggak ada suara orang kerja. Ini kan di workshop Bais kita. Ini yang di interior juga kita pakai lantai kayu ya, juga untuk gundukan-gundukan rumah roda belakang juga udah kita cover yang senada dengan interiornya, jadi dilihat juga masih enak ya. Beberapa yang lain pakai wood juga, cuman mungkin pakai yang kualitas kurang oke, jadi digelar kemudian dilem ya, jadi macam kayak taplak meja seperti itu. Kalau kita nggak pakai yang model gitu guys. Oke, ini yang mobil ini interior kalian udah bisa melihat. Speaker depan belakang kita pakai merek-merek premium juga, jadi kita nggak pakai yang abal-abal supaya suara juga oke. Karaoke nggak pakai, TV juga nggak pakai, tapi audio tetap pakai ya. Kalau nggak kan juga untuk perjalanan jauh, mobil udah secakep ini audio acak-acakan kan juga sayang ya. Pintu elektrik udah ditambahkan, bagasi elektrik kita tambahkan juga. Bagian depan ya itu kita juga restorasi ya guys, jadi kita retrim jok, dashboard juga sama,
Kemudian untuk di tengah kita buatin juga konsol supaya si driver bisa taruh-taruh barang. Dan ketika kita duduk di tengah mau lihat ke depan juga cakep guys. Ya, oke. Dengan kabin ukuran seperti ini, sekarang kita mau lihat ya bagasi mobil ini seperti apa. Ini jarang direview oleh builder dari AS guys. Kita mau review bagasinya seperti apa. Ya, dan ini guys lebar bagasinya sekian. Ya, ini nanti akan kita benahin karena kemarin joknya datang belakangnya masih seperti ini. Nanti akan kita bikin roknya ini agak pendek ya. Dan ini bagian bawahnya seperti ini. Ini ada box subwoofer di sini ya. Dan ini masih bisa maju lagi guys karena di depan space kakinya cukup lebar. Jadi kita bisa bikin sampai tatanannya bisa seperti ini. Tampilan bagasi ya, cover bagasi seperti ini ya, semua kita perhatikan untuk kerapiannya harus tetap rapi. Cover di belakang ini cover untuk motor dan cover untuk stop lamp di belakang ya, udah kita finishing juga jadi hitam juga ya. Ini motor untuk penyangga bagasinya, pencet tombol maka langsung tertutup. Dan kaki-kaki juga udah kita ubah ya guys ya, kaki-kaki kita bikin yang aman dan nyaman karena mobil ini awalnya kan untuk 8 penumpang dan joknya juga ringan ya. Ini dengan udah bertambahnya beban, kita perlu adjust lagi untuk suspensi, stabilizer, dan kekuatan dari mesin mobil ini guys ya. Perlu dikasih vitamin, perlu dipoles supaya tetap responsif dan enak dikendarai ya. Sekarang kita lihat juga guys, ini satu ada mobil juga yang udah selesai ya. Kalian bisa lihat tampilannya sama, beda velgnya aja. Sama kap mesin juga kita ubah, lampu, bumper, side skirt itu kita ganti semua guys. Grill, body kit ya, TRL semua udah kita ubah seperti ini. Dan ini yang tampilannya yang super premium kelas ya guys. Dan kita mau lihat lagi guys, ada yang di sono yang biru itu ya, akan dikirim ke Malang ya. Ini Medan, itu Jakarta, ini Malang. Yang Malang ini punya beberapa unit AS sudah ya. Kayaknya juga untuk rental, tapi dia mau coba satu sama kita ya. Luxury kita apakah benar luxury atau cuman tampilannya doang, ataukah kita cuman ngecap-ngecap doang ya. Dia penasaran, jadi dia kirim satu unit mobil untuk kita bikin cakep guys. Eksterior masih semua standar, nggak diapa-apain. Kaki-kaki udah kita ubah ke kaki-kaki kita yang nyaman. Warna mobil udah jadi biru, tapi interior nggak standar lagi. Yuk kita lihat. Hampir semua mobil yang kita pasang pakai pintu otomatis guys. Dan pintu otomatis kita udah well tested ya, udah kita cek, kita tes dengan oke, jadi aman ya. Pantangannya cuma satu, namanya barang otomatis, nggak boleh didorong atau ditarik, itu yang akan jadi problem ya. Karena kayak kemarin satu customer ngomong, kok saya dipesenin sama teman saya katanya nggak boleh pasang pintu otomatis ya, punya teman saya udah ampun-ampunan, rusak melulu dari baru ya. Lebih baik kamu nggak usah pasang karena keluar duit dan ujungnya rusak terus, dan toh duitnya nggak bisa balik ya. Tapi punya kita udah well tested guys, jadi kita coba udah puluhan mobil kita kerjain ya, aman sentosa, nggak ada problem. Memang di awal ada barang-barang yang seperti itu kita tahu ya, kita udah QC, udah kita pilih mana yang oke, itu yang kita pakai. Ini mobilnya yang dari Malang tadi guys. Kalau dari segi kualitas jok ini sama itu, ini lebih standar lagi, nggak ada meja. Secara kualitas ya didudukinya ya oke lah, medium aja. Kalau secara parts lebih ke tipe medium daripada tipe premium kita ya. Tombol ada di sini, tombol untuk style jok ya, sama kayak yang di ini. Kemudian maju mundur juga ada di sini juga. Di tengah dan di belakang pakai joknya yang 2+1 guys. Kenapa seperti itu? Supaya ketika dibikin 2+1 kan di tengah ada lorong, jadi bisa taruh barang mungkin yang panjang kayak tas golf atau apa, mereka bisa taruh di situ. Ya, lantai kita pakai motif yang seperti ini ya, ala-ala marmer. Kemudian tirai kita pakai yang manual, tapi udah yang seperti yang kita pakai di tipe premium. Partisi kita pakai slim aja guys, kalian bisa lihat nih dari sini, dari sisi saya sini, tempat head unit, kemudian kaca, partisi sampai atas ya, ada kompartemen untuk taruh barang, box subwoofer, tombol lampu-lampu, semuanya slim guys, jadi nggak habisin tempat ya. Saya beberapa kali juga pernah ngelihat orang si penumpangnya duduk sini ya, duduknya sekian, partisinya sekian.
Ya mau ngomong di bawah ada kolongnya, kan butuh orang untuk masuk keluar ya. Jadi semuanya kita pertimbangkan dengan oke, karena setiap orang tentu namanya beli high-ace harapannya dapat kabin yang lebar, yang luas, leluasa. Jangan sampai istilahnya diganggu oleh kepentingan kita buildernya untuk menonjolkan hasil kerjanya yang mungkin kurang cocok secara fungsional, guys. Ini kita bikin slim banget, guys. Kalian bisa lihat slim banget. Jadi di sini tetap ada kompartemen, tempat audionya juga kalian bisa lihat, tempat etudinya cakep banget ya, nggak terlalu gede, gendut dan macem-macem, kotak-kotak ya. Kita bikin sedemikian supaya enak dilihat. Tempat mic, charger ada di sono dan 2+1-nya sampai ke sono. Oke, cut dulu karena kita nggak mau bahas tentang mobil ini, lagi kita mau bahas yang tadi aja. Sekarang kita sama-sama lihat sinematik dari high-ace yang tadi. Dan guys, ini kita coba ya. Kita coba sama-sama nih perjalanan kita ngetes mobil ini ya, apakah nyaman atau tidak ya untuk mobil ini. Kita nggak akan coba sampai ke jalan tol, lebih ke dekat-dekat workshop kitanya aja, guys. Kebisingan dari luar udah sama sekali nggak ada, bunyi-bunyi krik yang krik atau apa yang nggak enak di telinga udah nggak ada. Mobil ini udah nyaman. Ini klakson juga masih standar. Saya akan minta counternya untuk bisa diganti. Ya memang tujuan kita dari nge-build mobil ini adalah juga selain untuk kenyamanan penumpang ya, bisa dipakai orang banyak, tapi juga saya sendiri hobi nyetir, guys. Jadi saya juga kepingin dari si orang yang bawa, mungkin kan kadang kan pemilik mobil yang setir sendiri, nggak mesti sopir ya, tetap dapat feel handling yang oke, tenaga yang bagus di mobil ini, guys. Nggak cuman enak dilihat, enak dikendarai, dan benar-benar luxury, benar-benar nyaman. Kurang seru ya kalau misalnya kita punya mobil yang gagah, cakep, keren ya, misalnya kayak Alphard ini, tapi larinya lemot banget. Aduh, udah ya kan di hati itu kan udah gak enak ya kan. Oke, ini yang jalan di dekat workshop yang sering kita pakai. Coba kita sering coba untuk jalan ya, karena di pinggir sungai tentu aspalnya, tanahnya akan gerak dan ambles ya. Ini kejadian di jalan ini, guys. Oke, juga untuk patokan kita nyobain jalan, nyobain shock, nyobain stabilizer, ada bunyi-bunyian nggak di bawah mobil, itu kita bisa di jalan ini, guys. Tuh ada jalanan menurun pun kayak tadi, cuman gini aja, guys. Ya nggak sampai wah limbung kayak apa, mental-mentulnya nggak bisa-bisa, nggak, tapi langsung set, langsung diam. Jadi ketika pas di kecepatan tinggi pun ini diajak jalan sampai 160, 170 mampu, guys. Dan nggak pakai gini ya, nggak pakai limbung-limbung tidak terkendali itu, nggak. Jadi anteng aja. Oke, guys, demikian review kita tentang high-ace ini dari awal sampai akhir. Kalian udah bisa lihat tadi apa aja yang kita pasang, kita review, dan mobil yang ada di sekeliling mobil ini, guys, yang akan dikirim. Ya, kalau kalian ada high-ace yang akan kalian modifikasi atau SUV kalian, MPV kalian, ya kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita akan ngobrol, kita akan aturin yang terbaik buat mobil kalian yang cocok dengan selera dan budget kalian. Seperti itu, guys. Untuk media sosial yang lain kalian bisa lihat juga ya, di Instagram kita ada juga, di Facebook kita juga ada. Kalian bisa klik di situ dan lihat banyak macam mobil yang kita kerjakan untuk bisa jadi referensi kalian atau inspirasi kalian, atau kalau kalian kepingin modif mobil kalian yang seperti itu, oke, buat kita ya. Akan kita bikin mobil kalian cakep, nyaman, kenceng, keren ya, apalagi udah. Langsung kita kerjain, guys. Thank you atasnya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.